Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengawali hari kita dengan kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerimanya dari kita, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita bertalian dengan kehidupan alam surga yang kita angkat dari kitab Ar-Riyadhun Nadhirah fi Sahih Daril Akhirah, yang mana kita tengah membahas hal-hal yang amalan-amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga ya, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari bab adab dan akhlak. Dan kita sudah mengangkat sebagian besar darinya, insyaallah taala kita ada di penghujung dari bab itu, sekaligus juga penghujung dari bab atau penjelasan tentang surga, yang kemudian nanti kita lanjutkan kepada judul besar yang lainnya, yaitu tentang kehidupan di neraka wal'iyadzubillah. Di antara asbab yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya, dari bab amal soleh, dari bab akhlak, yaitu orang yang senantiasa menjaga kehormatan saudaranya. Orang yang senantiasa menjaga perasaan, kehormatan, kesucian saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Kata Rasul, barang siapa yang membela, menjaga kehormatan, kesucian dan nama baik dari saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka pada hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita hidup di masa banyak fitnah ya. Di masa teknologi informasi berkembang dengan begitu pesat, sehingga dengan mudah orang bisa menyebarkan kebaikan. Sebaliknya juga, dengan mudah orang bisa menyebarkan keburukan. Wal'iyadzubillah. Maka kita harus berhati-hati memanfaatkan teknologi informasi ini. Medsos ya, yang kalau kita memosting sesuatu, menulis sesuatu, itu jangan dikira bahwa hanya akan dibaca oleh kita saja ya, oleh orang-orang yang kita inginkan saja, tetapi ya, mungkin akan menjangkau orang-orang yang tidak kita inginkan juga. Maka ini harus berhati-hati. Kaitannya dengan hadis ini ya, banyak sekali kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari ya, orang yang dengan mudah ya, tanpa tabayyun berbicara tentang kehormatan orang lain, tentang kesucian harga diri orang lain
Ya, padahal setelah ditabayunkan misalnya tidak seperti demikian. Nah, itu bukan perkara yang sepele. Ya, teman-teman kita mesti hati-hati. Ya, itu bukan perkara yang sepele. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bima sami" atau kama qala sallallahu. Bahkan sudah mencukup untuk menjadi dosa bagi seseorang dia mengatakan segala sesuatu yang dia dengar tanpa dia cek and recheck dulu kebenarannya. Jadi asal ngomong, asal share, asal sebar itu akan menyebabkan dosa. Ya, dan disepakati oleh para ulama bahwa apa yang kita tulis di medsos itu sama hukumnya dengan apa yang kita ucapkan dengan mulut kita. Bahkan kalau di persidangan di mata hukum apa yang ditulis itu lebih kuat ketimbang apa yang diucapkan. Ya, soalnya buktinya lebih terlihat lebih nyata. Maka sekali lagi konsekuensi untuk kita adalah berhati-hati di dalam kita bermedsos, di dalam kita menggunakan kecanggihan teknologi informasi ini. Sebab kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, orang yang senantiasa menjaga, membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela untuknya nanti pada hari kiamat dia dijauhkan dari siksa neraka. Tentu itu adalah harapan kita semuanya. Berarti sebaliknya orang yang tidak membela justru malah ceroboh atau bahkan mungkin dengan sengaja dia menyebarkan aib, dia menyebarkan sesuatu yang dapat mengikis atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Justru sebaliknya itu mafhumul mukhalafahnya akan menyebabkan seseorang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Lamma u'rija bi ra'aitu qauman lahum adzafiru min nuhas." Kama qala sallallahu. Kata beliau, tatkala aku mi'raj, ya, yakni ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, aku melihat ada sebuah kaum di mana mereka itu memiliki kuku yang terbuat dari nuhas, dari besi, dari baja. Ya. Yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ya, mungkin sekilas terlihat keren kuku bima, ya kan? Terbuat dari baja gitu kukunya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang itu, kata Rasulullah SAW, yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dengan kukunya yang bagus itu dia cabik-cabik, dia cakar-cakar wajahnya sendiri dan dia cakar-cakar pula dadanya. Jadi dia garuk-garuk dadanya dan wajahnya. Waliyadzubillah. Qultu ya Jibril, man haula? Maka aku bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani perjalanan tersebut, siapa mereka ini? Maka kata malaikat Jibril, haula'il ladzina yaqa'u fi a'radhin nas atau kama qala sallam. Ya haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radhihim atau kama qala sallam. Maka malaikat Jibril mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya di dunia mereka suka memakan daging manusia. Tentu ini adalah bahasa kinayah tentang urusan ghibah. Karena ghibah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang yang berghibah itu laksana mereka memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radhihim, dan mereka adalah orang yang yaqaun, terjatuh, ya, dalam kehormatan saudaranya. Artinya dia orang yang suka menjatuhkan kehormatan nama baik orang lain. Ya. Maka sejatinya kalau kita mendapati orang itu melakukan pada diri seseorang itu terdapat keburukan, ya, kalau itu keburukan tidak pada dirinya kemudian kita ucapkan, maka itu menjadi ghibah. Ghibah itu kan ketika keburukan itu tidak pada dirinya, maka itu kemudian menjadi fitnah, menjadi kebohongan. Ketika keburukan itu memang ada pada dirinya, maka itu menjadi ghibah. Nah, jadi
Berbicara tentang kehormatan atau keburukan orang lain itu simalakama di antara dua keburukan. Wa imma itu kita terjatuh ke dalam kebohongan, ya. Wa imma kita terjatuh ke dalam ghibah. Dua-duanya dosa besar. Ya. Dua-duanya dosa besar. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Oleh karenanya ya, barang siapa yang menjaga sekali lagi kehormatan, kesucian, nama baik saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari siksa neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya di antara akhlak ya, yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengannya Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan sesuatu dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu baik, suka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia pun sebaliknya ketika dia tidak suka kepada seseorang, bukan karena fisiknya, bukan karena kondisi sosialnya, bukan karena ekonominya, bukan karena faktor-faktor yang lain, tetapi karena orang itu misalnya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diingatkan, padahal sudah diperingatkan, dan seterusnya. Maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada hari kiamat nanti, "Ainal mutahabbuna bijalali." Kata Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang saling mencintai ketika di dunianya satu sama lain, mereka saling mencintai bijalali, karena keagunganku, karena kehormatanku. Al-yawma udzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu aku akan melindungi mereka, akan aku kasihani mereka dengan perlindunganku pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dariku, kecuali pertolongan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Wa dzakara minhum wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 7 golongan, 7 tipikal manusia yang akan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu Rasul menyebutkan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, ketika berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di mana seorang itu kadang-kadang bertemu, kemudian ada waktunya, kemudian dia harus berpisah. Maka jadikanlah pertemuan itu karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Kita di keluarga juga kadang-kadang begitu, ya kan? Kita ada anak misalnya begitu, kita berkumpul dengan anak di rumah karena Allah. Karena kita sayang kepada mereka juga karena Allah. Karena itu amanat dari Allah, kita memberikan mereka nafkah, makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Karena itu perintah Allah. Ya kan, kita berkumpulnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada waktunya di mana kita terkadang harus berpisah dengan mereka. Misalnya kalau yang pesantren harus diantarkan ke pesantren, harus berpisah dengan mereka. Dia di pesantren, kita di rumah. Maka perpisahan itu pun kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin punya anak yang soleh, ingin kita punya anak yang kemudian memiliki basic agama yang kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah salah satu contoh seorang yang berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mutahabbuna fillah
fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada di bawah bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan, tidak ada bayang-bayang kecuali bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah pada hari kiamat nanti, ya, di saat gambaran hari kiamat kita sudah pelajari di padang mahsyar, kehidupan mahsyar itu, ya, matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada jarak antara matahari dengan kita kecuali hanya 1 mil saja. Panasnya sangat terik, ya. Seseorang akan bercucur keringat, ya, bercucur peluhnya, kemudian itu tergantung kepada amalannya. Ada yang sampai semata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusernya, ada yang sampai kemudian yuljimuhul araq, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kondisi seperti itu menunjukkan gambaran betapa kita butuh perlindungan, betapa kita butuh tempat kita untuk bernaung, berteduh. Maka pada hari itu tidak ada tempat berteduh kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka yang akan diberikan? Di antaranya adalah orang-orang yang mereka berkumpul karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ketika harus berpisah pun mereka berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berpisah karena bertengkar, karena berselisih dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Berikutnya di antara akhlak yang baik yang akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya adalah orang yang menangis, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis bukan karena karena mungkin ketakutan begitu, ya, ketakutan karena makhluk yang lain gitu selain Sang Khalik, selain Sang Pencipta. Menangis karena situasi yang menghempitnya misalnya begitu. Menangis bukan karena motivasi yang lain tapi karena takut, ya, akan Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya, takut dia akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini menangis baik di dalam kesendiriannya, di dalam kesunyian, apalagi tatkala salat, apalagi tatkala membaca Al-Qur'an, ketika kita berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu misalnya di dalam doanya mampu meneteskan air matanya, maka tanda orang tersebut punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam itu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah SAW menyabdakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. 2 mata di sini berarti bukan hanya matanya saja. Nah, ini di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-ba'ad urida bihi al-kull. Al-juz'u urida bihi al-kull. Yani sebagian disebutkan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Maksudnya bukan matanya saja yang tidak akan masuk neraka, tapi tatkala mata itu tidak masuk neraka, maka kakinya pun enggak dengan neraka, ya, anggota badannya pun demikian, ya. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama yaitu mata yang dia begadang, ya, terjaga di waktu malam karena dia berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang itu sedang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka meleknya dia di malam hari itu pahalanya nanti dia tidak akan masuk neraka. Wa ainun bakat min khasyatillah. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menangislah,
ya, ketika punya masalah menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menghadapi suatu kondisi yang mungkin sulit dan seterusnya, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, merengeklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kondisi apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun kondisinya, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian berikutnya, orang yang sabar ketika ditimpa musibah kebutaan. Ya, matanya tidak lagi dapat melihat dengan normal. Ya, dan banyak ya, kejadian yang seperti ini. Terutama karena orang mungkin sudah faktor U, ya, banyak ulama itu yang kafif, yang menjadi tunanetra lantaran dia banyak membaca, misalnya begitu ya. Nah, orang yang seperti itu, ya, kemudian dia bersabar, ya, tertimpa penyakit kebutaan, kemudian dia bersabar, maka pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW menyabdakan, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, innallaha azza wa jalla qala, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhuma al-jannah. Yuridu bihi ainai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Jika aku menguji, ya, hambaku dengan kedua indera atau kedua anggota tubuhnya yang dia cintai, maksudnya matanya, fasabara, maksudnya buta, ya. Lalu kemudian dia bersabar, ya, atas kebutaannya tersebut. Awadtuhu min bihabibataihi fasabara, akan aku balas, ya, kedua matanya itu, kesabaran atas dua matanya yang tidak lagi dapat melihat itu dengan surga. Ya, tentu kalau seorang itu masuk surga, dia dijauhkan dari siksa neraka. Ketika seorang itu dijauhkan dari siksa neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di akhir kehidupan itu nanti hanya ada dua alam, yaitu alam surgawi dan alam neraka, waliyadzubillah. Kemudian ikhwatal iman wal islam, azanillahu wa iyyakum jami'an. Berikutnya, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah penyakit yang mewabah. Ya, penyakit yang mewabah. Ya, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada ta'un. Ya, kalau kita kemarin belum lama, ya, dunia digemparkan dengan wabah COVID. Ya, COVID-19. Nah, orang yang sabar, ya, meskipun dia terancam akan terkena dengan penyakit itu, ya, tapi dia sabar, bertawakal kepada Allah, dia sabar, dia pasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Maka Aisyah meriwayatkan radhiyallahu taala anha, kata beliau, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un. Ya, penyakit yang mewabah, yang menimpa seorang, ya, harapan untuk, secara hitungan manusia, harapan untuk dia sembuh itu sangat kecil. Kemungkinannya kalau ketimpa itu, terkena itu, terjangkit penyakit itu, meninggal. Fa akhbaraha, ya, maka Rasulullah SAW menghabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, menjawab kepadanya bahwa penyakit seperti itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terjadi karena kehendak
Allah Subhanahu wa taala, karena memang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim sebagai siksa bagi orang-orang yang Allah kehendaki, ya, yang berhak untuk mendapatkan siksa. Tetapi ketika itu menimpa orang-orang yang beriman, ketika dia menjalar, menjangkit kepada orang yang beriman, maka itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh kok rahmat? Loh kok kasih sayang? Ya. Nah, inilah, ya, ketika seorang mukmin itu ditimpa sebuah musibah sekecil apapun, maka sesungguhnya musibah itu akan menjadi kebaikan untuknya. Ini kalau bahasa orang itu, inilah hakikat. Ya, inilah hakikat. Ya, jadi syariatnya itu seolah-olah musibah, seolah-olah menyakitkan, tapi hakikatnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang? Dilihatnya, perspektifnya adalah hadis dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin lalu dia bersabar kecuali akan menjadi penghapus untuk dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya. Jadi menghapus dosa dan mengangkat derajat. Hatta syaukatu yushakiha. Bahkan kata Rasulullah SAW, jangankan musibah yang besar, musibah hanya ketusuk duri yang kecil, ketika seorang itu bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan. Karena sabarnya, bukan karena penyakitnya. Penyakitnya mah sudah jelas, itu sebuah sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi ketika seseorang itu bersabar, maka itu menjadi rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Kata Rasulullah SAW, maka tidak ada yang menimpa musibah, tidak ada musibah taun, ya, penyakit yang mewabah, ya, kepada seorang hamba, kemudian dia tetap bersabar berada di daerahnya, sabiran, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, dia mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai petunjuk dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada suatu wabah menimpa di suatu daerah, maka orang yang ada di daerah itu tidak boleh pergi-pergian ke tempat yang lain. Ini namanya karantina kalau istilah kita kemarin. Itu sudah betul. Mau begitu teorinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu pun kami di pesantren awal-awal corona itu, saya sudah stok beras 2 ruangan kelas, saya penuhin berapa puluh ton itu, karena katanya kan akan terjadi 3 bulan. Saya beli minyak, saya beli mie, makanan-makanan yang bisa ditaruh lama, 2 ruangan itu kita penuhin, ya. Dan kita sebarkan edaran kepada wali santri bahwa tidak ada pemulangan. Orang wali santri yang terutama yang di Jabodetabek kan khawatir, bagaimana pesantren? Justru di pesantren yang lebih aman karena kita tinggal di dalam. Ya, namun tidak lama kemudian beredar edaran dari pemerintah bahwa sekolah harus diliburkan dan seterusnya. Akhirnya kita taat kepada aturan pemerintah, kita kembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Tapi karena yang di Jakarta, yang di Bekasi, akhirnya ada yang kena, ada yang itu, walaupun alhamdulillah pada sembuh, ya. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya teorinya dari Rasulullah SAW, kalau ada musibah, penyakit menular, mewabah seperti ini, maka yang ada di wilayah itu tidak boleh pergi keluar. Dia karantina di situ, ya. Walaupun mungkin dia berpotensi untuk terkena, tapi sabar sambil dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalau dia pergi keluar, dia berpotensi menularkan wabah ini kepada orang lain atau kepada wilayah lain yang lebih luas lagi. Maka sabiran muhtasiban, kalau orang itu sabar berada di situ, dia mengharapkan pahala kesabarannya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia yakin bahwa tidak akan ada yang menimpa kepada dirinya kecuali yang ditakdirkan oleh Allah.
Ya kan? Jadi corona itu tidak akan menimpa kalau Allah tidak menakdirkan untuk kita dan seterusnya. Illa kana lahu mithla ajri syahid. La qadarullah, kalau seandainya dia ditakdirkan kena wabah tersebut lalu dia meninggal misalnya, kata Rasulullah SAW, illa kana lahu mithla ajri syahid, maka tidak ada balasan untuknya kecuali pahalanya seperti orang yang mati syahid, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, kita doakan saudara-saudara kita kemarin yang terkena wabah COVID-19 dan kemudian meninggal, mudah-mudahan mereka semua diberikan pahala mati syahid. Allahumma amin ya Rabb. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, man sabara ala mauti waladihi. Orang tua yang sabar tatkala putranya, putrinya, anaknya yang masih kecil, yang belum dewasa meninggal dunia. Dipanggil, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang punyanya, yang menitipkannya kepada kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, berarti ini juga hadis qudsi. Ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan ya di sisiku bagi hambaku yang mukmin ketika aku ambil kekasihnya, ketika aku ambil buah hatinya di dunia, kemudian dia bersabar, kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Jadi yang punya anak kecil meninggal dunia bersabar. Sesungguhnya Rasulullah SAW juga putra beliau itu meninggal pada saat masih kecil-kecil. Ada Ibrahim, ada yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Hadis yang lain dalam hal ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul 'abdi qala Allah taala lil malaikah. Ketika ada anak kecil ya meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut, qabadtum walada abdi, apakah engkau baru saja mengambil mencabut nyawa anak dari hambaku? Fayaquluna na'am, maka malaikat itu menjawab iya. Fayaqul qabadtum samarata fuadi, apakah engkau telah mengambil buah hatinya? Fayaqulu na'am, ya, maka malaikat menjawab iya. Fayaqulu madza qala abdi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lalu tatkala anaknya diambil itu apa yang dilakukan atau dikatakan oleh hambaku, oleh orang tuanya? Fayaqulun, malaikat menjawab, hamadaka wastarja, hambamu memuji kepadamu ya Allah, wastarja, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menariknya di sini hadis ini memujimu, berarti dia ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, coba dalam kondisi mendapat musibah yang sangat berat, orang mampu mengatakan alhamdulillah. Kita dianjurkan, ya, kita dianjurkan untuk mengucap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kita ucapkan alhamdulillah. Itu salah apa benar? Hah? Mungkin kalau kita nggak tahu hadis ini, marah kita. Kalau misalkan ada keluarga kita meninggal, lalu di sebelah kita bilang alhamdulillah dia meninggal. Hah? Ya, mungkin kita akan marah ya kalau kita tidak tahu hadis ini nih. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, ya, orang yang kata Allah ini, ya, hadis qudsi, ya,
ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala hamadaka aw hamadaka wastarja'a. Dia memujimu ya Allah, memujimu itu adalah berarti dia mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah dengan pujian-pujian yang lain. Wastarja' baru kemudian dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Fayaqulullahu ta'ala. Ini orang yang mampu mengucapkan seperti itu, Allah Ta'ala kemudian berfirman, Ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, buatkan untuknya, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga dan beri nama rumah itu namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena dia mampu memuji Allah dalam kondisi dia sekalipun diuji, mendapatkan musibah, tapi karena keyakinannya, karena kesadarannya bahwa itu punya Allah, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memuji Allah. Kemudian dia istirja, inna lillahi, sungguhnya kita ini punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Yang mengucapkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan untuknya istana di surga dan berikanlah istana itu nama istana pujian, Baitul Hamdi. Masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala sahabat yang mulia, meriwayatkan hadis yang lain yang bertalian dengan ini. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hanas illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Tidak ada seorang hamba muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum baligh, yang masih kecil, belum dewasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyyahum, ya, karena kasih sayang Allah, karena fadilah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya minta izin ada 3 poin lagi. Ya. Berikutnya, barang siapa yang menjamin 6 hal, barang siapa yang menjamin 6 hal untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada dirinya. Dia jamin, dia jaga 6 hal ini, maka dijamin untuknya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Sa'ad ibn Sinan, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, taqabbalu li sittan ataqabbal lakumul jannah. Jaminkan untukku 6 hal, akan kujamin untuk kalian surga. Apa? Kata Rasulullah, idza hadatsa ahadukum fala yakdzib. Yang pertama, kalau bicara jangan bohong. Bicaralah dengan jujur. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Kalau dijanji jangan berkhianat. Wa idza tu'tumina fala yakhun. Kalau dia diberikan amanat, jangan berkhianat. Dijaga amanatnya. 3. Ghuddu absarakum. Yang keempat, jagalah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, ya, jagalah tangan kalian. Jangan minta-minta, apalagi mencuri, apalagi korupsi. Yang keenam, wahfadzu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Jaga ucapan, jaga janji, tepati janji, jaga amanah, jaga pandangan, jaga tangan, dan jaga kemaluan. 6. Kata Rasulullah SAW, jaminkan untukku 6 hal, kalian jaga, maka akan aku jamin untuk kalian surga. Masya Allah, tabarakallah. Yang berikutnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, orang yang akhlak yang dapat menghindarkan kita dari surga bifadlillahi ta'ala, yaitu menjauhi kesombongan, al-kibr, ya, menjauhkan
sifat sombong, jauh dari sikap sombong. Waddain wal ghulul, dan juga berutang dan juga ghulul. Ghulul itu apa ya? Korupsi. Ghulul itu mengambil hak sebelum waktunya, ya korupsi. Ya. Secara definisi ghulul itu awalnya adalah harta rampasan perang ngambil sebelum dibagikan. Ya. Karena takut gak kebagian atau karena ingin mencuri, ya ghulul. Ya, korupsi bagian daripada ghulul. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faraqar ruhu jasadahu wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Barang siapa yang rohnya meninggalkan jasadnya, artinya barang siapa yang meninggal pada kondisi bari'un min thalath, ketika dia meninggal itu dirinya jauh dari 3 hal, dakhalal jannah, maka udah dijamin masuk surga. Jauh dari 3 hal ini apa? Yang pertama al-kibr, kesombongan. Ya, karena orang yang sombong itu tempatnya di neraka. Alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, ketahuilah bahwa di neraka itu ada tempat khusus, ya, yang Allah siapkan space-nya itu untuk orang yang sombong. Jadi ada komplek orang-orang sombong nanti khusus di neraka, ya. Di surga nggak ada. Maka orang yang jauh dari sombong ya tempatnya surga, karena yang sombong tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Waddain, yang kedua utang. Utang ini tidak menyebabkan neraka, tapi kalau seseorang itu punya utang tertahan untuk masuk surga. Dia tidak menjadi dosa orang berutang asal dia bayar, ya. Tapi kalau dia terbawa mati, ini akan menjadi petaka. Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang datang kepadanya ingin berjihad, dan dia katakan, kalau saya jihad lalu saya mati, saya dapat apa? Kata Rasulullah SAW, dapat surga. Maka orang itu pulang. Enggak jauh, belum jauh orang itu pergi, Rasulullah SAW panggil lagi, sini. Nah, ada tambahan, kata malaikat Jibril, baru saja dia kasih tahu ke saya, ya, illadain, kecuali kalau kamu punya utang. Nah, kalau punya utang, maka dia tertahan sampai tertunaikan hak-haknya, ya, kepada orang lain, ya, sampai dia terbayar utangnya kepada orang lain itu. Wal ghulul, dan yang terakhir karena ghulul, karena korupsi, karena nilep, ya, yang suka nilep-nilep hati-hati, ya. Maka 3 hal ini kalau di seseorang itu meninggal dunia terlepas dari 3 perkara ini, kata Rasulullah SAW, maka dia dijamin masuk surga. Yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, ini yang penting juga untuk kita lakukan, tapi kita harus melakukannya dengan aturan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf ini insyaallah ta'ala sering kita. Ya, kemarin saya menghadiri pertemuan para asatidzah, para dai, dan ada wakil dari pemerintah yang yang memberikan sambutan. Beliau katakan bahwa peran ustadz, peran dai, peran organisasi-organisasi keagamaan, peran masyarakat, itu diperintahkan oleh agama itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kebanyakan orang itu baru mampu amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya belum. Ataupun kadang ada yang melakukan nahi mungkar tetapi kadang-kadang offset, melebihi menyalahi aturan. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau saya nih berceramah begini kan kita amar ma'ruf. Ya, ada juga nahi mungkarnya begitu ya. Tapi tatkala kita melihat kemungkaran di jalanan, di apa begitu, kita kadang-kadang segan untuk atau malu untuk negur orang. Nah, ini ya, kita mesti biasakan. Tapi tentu ada caranya, ada aturannya. Bagaimana supaya orang itu tidak jatuh kehormatannya. Kalau tadi kaitan dengan kehormatan misalnya gitu, dipepet, dibisikin, dibicara dengan pelan-pelan, atau kita kalau dia kenal kita ajak ke suatu tempat yang tidak ada orang lain, kita beritahu dan seterusnya. Nah, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin menyabdakan bahwa Rasulullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innahu
Khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathumi'atin mufassal atau mifsal. Faman kabbara Allah wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azila hajaran an tariqin nasi aw syaukatin aw 'idhaman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada sittin wa thalathami'ah fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zuhziha nafsuhu aw anin nar wa qad zuhziha nafsuhu anin nar aw wa qad zahzaha nafsuhu anin nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia ini, setiap Bani Adam, setiap manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tubuhnya itu memiliki 360 ruas. Ruas apa namanya? Apa ini namanya? Kayak gini nih. Sendi. Nah, sendi. Nah. Maka barang siapa yang mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, membaca Allahu Akbar, membaca Alhamdulillah, wa halalallah, membaca la ilaha illallah, wa sabbahallah, membaca subhanallah, wa astaghfarullah, membaca istighfar, kemudian membuang batu yang menghalangi jalan orang, atau dia membuang duri atau membuang tulang dari jalan orang yang mengganggu orang di jalan, ya, atau dia beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, ya, maka sesungguhnya orang itu di hari itu, ya, dia menyongsong sorenya dalam kondisi telah menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Ya, dari siksa neraka. Berarti kalau dijauhkan dari siksa neraka, ya dimasukkan ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, mari kita beramar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita, tetapi tentu di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini ada kaidahnya. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada aturan-aturannya, ya, ada yang memang kita yang ranah seseorang atau kemampuan seseorang dan wewenangnya dari yang satu berbeda dengan yang lainnya. Ya, ketika kita menjadi masyarakat biasa, ya, kita bisa beramar ma'ruf dengan lisan kita, ya, mengingatkan. Tatkala mungkin orang yang punya kuasa, ya, Pak polisi misalnya, penegak hukum, Pak jaksa, ya, KPK, ya, dia beramar ma'ruf, tidak boleh hanya ngomong saja, tangkap orang yang melanggar, tangkap orang yang membuat kemungkaran dan seterusnya, ya. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Seorang yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah, mula-mula dengan tangannya kalau dia mampu, ya. Kita bukan penegak hukum, boleh nggak dengan tangan? Ya boleh, mencegah orang mau bunuh diri, ya kita ambil, ya kan? Itu dengan tangan, artinya dengan fisik, ya. Tapi tentunya dengan koridor-koridor yang mesti kita perhatikan, koridor hukum. Kemudian kalau dia tidak bisa dengan tangan beramar ma'ruf, aduh saya nggak mampu. Kalau saya bilangin, ya, itu orang lagi main judi, lagi mabuk, mungkin saya bisa diamuk oleh orang itu, ya kan? Ya udah kita ucapkan dengan lisan, ya. Kita nggak mampu juga, mungkin orang juga akan ngamuk begitu, ya. Kita laporkan, ya, kepada pihak yang berwenang supaya datang ke situ. Mereka yang bisa beramar ma'ruf dengan menggunakan tangan. Kemudian kita juga nggak bisa. Ini adalah keluarga kita. Yang paling nggak misalnya mendoakan dengan lisan kita doakan semoga Allah berikan hidayah, ya, sambil kita mengingkari dengan hati. Nggak bisa juga, lisan juga nggak bisa, ingkari dengan hati. Ketika kita masih ada melihat kemungkaran dan masih ada pengingkaran di dalam hati kita, itu tandanya kita masih punya keimanan. Itu detektor keimanan tuh, kemungkaran itu detektor keimanan. Kalau kita ngelihat kemungkaran lalu kita cuek-cuek aja, bodoh amat, biarin aja dan seterusnya. Berarti iman kita hilang tuh. Iman kita hilang. Ya, sebab kalau kita ada keimanan, kita mengingkarinya, ya. Kita nggak suka dengan perbuatan itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, itulah
akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan dalam hadis-hadisnya bahwa barang siapa yang memiliki akhlak tersebut, yang menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut dan adab-adab tersebut, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tersebut, seseorang dijamin untuknya masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kekuatan untuk kita berperangai, berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut sehingga kita semuanya dijadikan ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini, dan untuk bab surga, ya, pembahasan tentang surga sampai di sini, ya, pembahasannya insyaallah taala. Sebagai penutupnya akan kita berikan contoh bagaimana perjuangan para salafus saleh dahulu, ya, mereka betul-betul berjuang untuk mendapatkan surga. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang, sambil kita masuk ke muqaddimah di bab yang terakhir dari kitab ini, namun juga tentu pembahasannya panjang, yaitu tentang kehidupan neraka wal iyadzubillah. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan, dan mungkin tidak ada pertanyaannya karena waktunya sudah melebihi panjang, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.